mau nikah ngasih CV, emangnya lu mau ngelamar kerja? Presentasi ya, jadi sudah menyiapkan nih amunisi apa saja yang harus saya siapkan gitu kan, udah tanya. Dan di situ saya mempresentasikan diri saya siapa, itu kan nama saya siapa, umur saya berapa, terus kerjaan saya apa, orang tua saya siapa, saya berasal dari mana. Jangan lupa subscribe dulu dong. Ayo, Mara tunggu ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Agak kaget sih, di luar ekspektasi saya gitu ya. Dan ya dengar beliau cerita, beliau menjelaskan tentang dirinya ke Kang Ramdan. Ya saya juga membaca kalau beliau hampir lah beberapa persen dengan kriteria saya gitu. Jadi alhamdulillah saya juga maju, dan ya itu, gak tau kenapa kita ngobrolnya bisa langsung nyambung gitu aja, padahal saya termasuk orang yang susah berbicara, menjelaskan tentang apa yang di kepala saya gitu. Tapi kayak beliau tuh ngerti aja apa yang saya ceritakan, dia tuh nyambung gitu. Jadi ya seneng sih gitu dapat orang yang bisa ngerti apa yang saya bicarakan. Karena kadang gitu saya suka ketemu orang gitu, atau bahkan kadang beberapa teman saya yang suka nggak ngerti kamu maksudnya apa sih, ya gitulah ya, manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Apa yang Abi rasakan waktu ketemu aku? Oke, jadi pas pertama ketemu sama adek itu kaget juga kan gitu. Kagetnya tuh kamu kok bisa membaca pikiran mas sih gitu. jadi pas saya mau bilang A, dia tuh udah bilang A duluan, dan sama tadi ya, dia bilang kayak itu juga itu. Ternyata memang bener-bener nge-match gitu kan. Jadi tuh tiap kita ngobrol tuh selalu match gitu. Ya berusaha untuk tidak baper duluan ya gitu, karena sudah belajar dari berbagai hal, berbagai ilmu gitu kan. Jangan baper duluan kan katanya gitu kan. Wanita kan baperan ya, biasa kan wanita kan suka deg-degan duluan gitu ya. Jangan berharap dulu ya pokoknya. Terus oh iya, jadi intinya pokoknya waktu kita bertemu yang berempat itu, kita bukan ngomongin yang gak jelas, tapi kita ngejelasin tentang CV kita gitu kan. Terus cerita tentang visi misi pernikahan terutama gitu, karena menikah itu bukan hanya tentang bagaimana dia penampilannya, siapa dia, berapa penghasilan dia dan lain-lain, tapi yang paling penting itu visi misi loh ya. Terutama nikah itu untuk apa gitu. Jadi itu penting loh. Mungkin ada beberapa yang sekarang masih tabu, mau nikah ngasih CV, emangnya lu mau ngelamar kerja gitu kan. Terus tapi kalau misalnya kagak begitu, mau gimana gitu ya, ya pacaran aja dulu biar kenal dulu. Apakah menjamin dengan pacaran bisa kenal? Banyak kok yang dengan pacaran tapi tidak mengenal pasangannya sekenal dalam setelah menikah, dalamnya setelah menikah gitu. Nah apalagi ini pernikahan itu bukan hal yang sepele teman-teman gitu. Terus lanjut akhirnya kita pulang dan lanjut ke pulang. Pokoknya kita nggak boleh WhatsAppan duluan, nggak boleh DM-an. Endingnya gimana? Endingnya kita berkata oke, lanjut gitu. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ketemu ke orang tua saya. Beliau presentasi tentang dirinya, tentang tujuan-tujuan menikah dan lain-lainnya gitu. Akhirnya bertemu pada tanggal 20 Januari 2018 gitu. Beliau sendiri karena beliau kan orang Jawa ya gitu. Di sini di Bandung cuman sendirian ngekos. Jadi beliau belum ditemenin siapa-siapa gitu. Jadi kita selalu ditemani sama Kang Ramdan dan Teh Niki ke rumah saya beliau gitu. Jadi ceritakan apa yang Anda lakukan ke rumah pertama kali ke rumah. Maksudnya gini, apa tujuan Abi dulu waktu pertama kali ke rumah saya? Ya pengen nikah gitu. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum hari itu ya saya sudah membuat presentasi ya. Jadi sudah menyiapkan nih amunisi apa saja yang
harus saya siapkan gitu kan, udah tanya-tanya, udah searching di Google, searching di YouTube gitu, tips and trick gitu kan, cara menghadapi bapaknya edisi dia gimana sih gitu agar diterima gitu gitulah. Sampai googling. Ya gitu, terus saya bikin presentasinya, habis itu ya udah Bismillah aja gitu kan. Oke, Bismillah, saya berangkat. Nah, pas saya berangkat gitu kan dari Cimahi ke Bandung itu sendirian ya, saya ngekos di Cimahi waktu itu naik motor gitu kan, dan yang saya rasakan waktu itu nggak deg-degan gitu. Aneh itu saya nggak ngerasa deg-degan sama sekali. Nggak hidup dong kalau deg-degan. Nggak gugup maksudnya Ya ya. nggak gugup gitu, jadi saya ngerasa nggak gugup banget gitu, aneh gitu kan. Biasanya kalau lihat di YouTube kan mau pada gugup grogi gitu, tapi pas itu saya itu alhamdulillah saat itu saya tidak merasa kayak gitu. Dan sampai ke rumahnya, terus alhamdulillah juga ditemenin sama Kang Ramdan dan tekniki juga gitu kan, karena mereka juga wasilah yang mempertemukan kami juga kan gitu. Nah, jadi kita bareng-bareng ke rumahnya, dan di situ ya saya mempresentasikan diri saya siapa, itu kan nama saya siapa, umur saya berapa, terus kerjaan saya apa, orang tua saya siapa, saya berasal dari mana, bla 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 lah kayak gitu. Dari visi misi ya. Visi dan terus menjelaskan tentang visi. Kamu kalau nanti udah nikah sama anak saya mau diapain gitu kan. Maksudnya? Nggak, maksudnya mau gimana? Maksudnya mau gimana gitu kan. Planning-planningnya Gitu ya. Sudah menyediakan jawaban-jawaban tersebut juga gitu. Saya dan jelaskan. Beliau membuat presentasi yang seperti presentasi beneran loh, kayak mau ngejelasin presentasi di hadapan dosen. Gitu bodohnya ya. Itu pengalaman kami ya gitu. Terus selanjutnya akhirnya alhamdulillah ya itu berjalan lancar juga gitu kan. Ayah saya menerima gitu maksudnya gitu. Cuman tahapan kedepannya kan masih dibicarakan lagi ya, karena ada beberapa pendapat gitu kan, ada beberapa pendapat dan kebiasaan yang harus didiskusikan bersama gitu. Saya kan dari Jawa dan istri kan dari Sunda, jadi ada beberapa perbedaan. Biasa dan pernikahan ya, selain rukun pasti ada adat-adat yang harus harus disinkronkan gitu ya. Selanjutnya ketemu lagi pada sebelum tanggal 24 Februari. Oh iya, sama Kang Ramdan ya. Ya. Jadi akhirnya waktu itu beliau tanyakan gimana kelanjutannya gitu lewat WhatsApp, lewat tekniki dan Kang Ramdan gitu. Jadi kelanjutannya gimana? Bolehkah saya membawa orang tua ke rumahnya untuk maksud menghitbah gitu? Untuk maksud menghitbah gitu kan. Deg-degan gak sih guys? Cepet banget gitu, soalnya dalam waktu Desember bertemu, Januari ketemu ke orang tua gitu pertama kali doang, terus Februari minta hitbah gitu kan. Ya sih rencana hitbah. Orang tua saya juga karena emang orang yang, maksudnya kita ada di zaman yang memang masih tabu ya dengan ta'aruf gitu, meskipun itu tahu ada sunahnya, tapi kan masih kayak deg-degan gitu, kayak ini gimana ya gitu kan, secepat itu gitu. Terus keyakinan dari orang tua juga mungkin masih, nih gimana ya anaknya baru ketemu sekali gitu kan, apakah serius atau enggak, pasti mungkinnya ada kekhawatiran dari orang tua juga gitu. Terus saya juga sama, terus kuatkan ibadah, doa dan lain-lain gitu kan, tanya-tanya gitu, ngobrol-ngobrol, dan hati itu yakin. Cuman yang aku rasain sih banyak godaan di kepala sih, di kepala tuh kayaknya lebih ke gak percaya diri, nggak mungkin, tapi hati aku tuh hati kecil aku tuh yakin gitu, tetap yakin ada Allah gitu, kalau Allah tuh bakal sesuai dengan perasaan hambanya gitu. Saya berusaha positive thinking, meskipun jujur yang saya rasakan banyak negatif thinkingnya sih saat itu, tapi ya wallahualam ya, semoga cuman saya ya mungkin yang merasakan itu. Tapi ketika banyak dengar cerita dari teman-teman sih, emang godaan mau menikah tuh banyak godaan ya, bahkan kan sampai tidak jadi nikah gitu kan. Ada yang H-1, ada yang H- berapa gitu kan. Kalau saya sih rasanya lebih ke di diri saya tidak percaya diri dengan diri saya gitu, dan saya merasa diri saya tuh apa sih gitu, aku belum bisa apa-apa gitu. Padahal yang saya tuh sempat ngerasa kehilangan diri gitu, kehilangan jati diri gitu. Saya tuh siapa, saya tuh apa, saya bisa apa gitu, sampai bener-bener